Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Ahmad Palevi dengan NIM 186602101. Nah, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai materi tugas 9 dari hasil resum saya, yaitu materi investigasi hubungan politis korporat, biaya keagenan, dan kualitas audit. Oke, langsung saja kita mulai ke videonya. Oke, yang pertama yaitu konsep hubungan politis korporat. Pandangan ketergantungan sumber daya kinerja perusahaan menunjukkan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan bergantung pada kepemilikan sumber daya utama yang sulit diperoleh pesaing. Koneksi politik dapat berfungsi sebagai sumber daya tak berwujud yang berharga yang dapat digunakan untuk mendapatkan bantuan dan dukungan dari pemerintah. Kemudian Indonesia merupakan salah satu negara dengan pengaruh politik yang kuat dalam bisnis. Meskipun begitu, belum banyak penelitian yang membahas distribusi industri dan karakteristik perusahaan yang terhubung secara politis di Indonesia. Ukuran perusahaan menjadi salah satu karakteristik yang secara signifikan mempengaruhi sebuah perusahaan terhubung secara politis. Di Indonesia, perusahaan dengan ukuran yang besar cenderung membangun hubungan politik untuk mendukung bisnis mereka. Semakin besar ukuran perusahaannya dan memerlukan koneksi yang besar pula perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar membutuhkan banyak support untuk aksesibilitas keuangan, diversifikasi, kemudian peraneka-ragaman produk, perizinan, dan sebagainya. Oke, selanjutnya materi yang kedua yaitu konsep biaya keagenan. Terlepas dari kemungkinan keuntungan dari koneksi politik yang didokumentasikan dalam literatur, lingkungan kelembagaan perusahaan ditingkatkan negara cenderung mempengaruhi biaya agensi. Perusahaan yang terhubung secara politik cenderung rentan terhadap risiko pengambil alihan dan peningkatan biaya agensi karena pebisnis yang terhubung secara politik terkenal karena korupsi dan terlibat dalam penyimpangan keuangan. Oke, di sini kita akan ke pengertian dari biaya agensi atau agensi kas, yaitu biaya tambahan yang muncul ketika prinsipal menunjukkan agen untuk membuat keputusan mewakili kepentingan mereka, atau konsep mengenai biaya pemilik atau prinsipal baik organisasi, perseorangan, atau sekelompok orang ketika pemilik memilih atau memperkerjakan agen untuk bertindak atas namanya. Sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, sedangkan manajemennya bertindak sebagai agen. Kedua pihak memiliki kepentingan yang berbeda dan agen memiliki informasi yang lebih banyak. Maka pemilik atau prinsipal tidak bisa secara langsung memastikan bahwa agennya selalu bertindak dalam kepentingan yang diharapkan prinsipal, atau dapat dikatakan bahwa agen dan prinsipal lebih mementingkan kepentingan masing-masing. Oke, secara umum ada 3 jenis biaya keagenan, yaitu biaya pemantauan atau biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengatur perilaku agen. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan skema insentif yang dirancang untuk mendorong agen agar bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Kemudian yang kedua yaitu biaya ikatan atau banding kas. Biaya ini dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa ia tidak akan mengambil tindakan yang tidak patut. Kemudian yang ketiga yaitu kerugian residual atau residual loss, yang mempresentasikan kerugian terhadap prinsipal karena tindakan agen tidak sesuai atau tindakan yang akan dilakukannya oleh prinsipal tetapi agen tidak melakukannya. Kita ke materi yang ketiga yaitu kualitas audit. Kualitas audit dapat diartikan sebagai bagus tidaknya suatu pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor. Berdasarkan standar profesional akuntansi publik atau SPAP, audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar pengauditan. Standar pengauditan mencakup mutu profesional, auditor independen, pertimbangan atau judgemen yang digunakan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan audit. Jadi kualitas audit yaitu kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien. Kemudian kualitas audit dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas informasi pelaporan keuangan, yang juga dapat membantu pengguna memiliki informasi yang berguna dalam mengambil keputusan, terutama kesempatan mempromosikan peningkatan yang signifikan dalam auditor profesional dengan terus belajar untuk memperkuat kualitas auditnya.
Baik, sekarang kita ke materi terakhir atau keempat, yaitu hasil investigasi hubungan politis korporat, biaya keagenan, dan kualitas audit. Hubungan antara teori keagenan atau agensi teori terhadap kualitas audit sangatlah erat, karena teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan memecahkan masalah asimetri informasi antara prinsipal atau pemegang saham dengan agen manajemen. Jika suatu perusahaan memiliki lingkungan hukum yang lemah dan tata kelola perusahaan yang sebagian besar itu bersifat seremonial, kualitas audit dapat memainkan perannya atau peran pemantauan untuk mengurangi masalah keagenan dan mengurangi biaya keagenannya. Oleh karena itu, diharapkan auditor akan membantu mengurangi kemungkinan masalah keagenan di perusahaan yang terhubung secara politik, dan dapat dikatakan bahwa kualitas audit memodernisasi hubungan antara koneksi politik dan biaya agensi. Hubungan keagenan yang ada antara pemilik pemegang saham dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor yang mengeluarkan pendapat pada laporan keuangannya harus menjadi pandangan yang tidak biasa dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi penggunanya. Oke, mungkin cukup sekian untuk di video hasil resum saya mengenai tugas 9. Mohon maaf bila banyak salah kata, saya kira saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.